Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Dinamika Program Studi S1 Manajemen. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Estur Novia, Alicia, dan Den Aprilia. Kami akan mempresentasikan materi pertemuan keempat yang berasal dari buku Family Business Model yang dikarang oleh Alberto Gimeno, Gemma Baulenas, dan Joan Comacros. Materi kali ini adalah bab 4 yang berjudul Manajemen Bisnis Keluarga. Nah, bab 4 ini memiliki 8 subbab. Yang pertama yaitu manajemen dalam model kapten, yang kedua manajemen dalam model kaisar, yang ketiga manajemen dalam model tim keluarga, yang keempat manajemen dalam model keluarga profesional, yang kelima manajemen dalam model korporasi, yang keenam manajemen dalam model kelompok investasi keluarga, yang ketujuh model campuran, dan yang kedelapan segitiga manajemen bisnis keluarga. Sekarang kita masuk dalam manajemen bisnis keluarga. Dalam manajemen bisnis keluarga ada rumus untuk memutuskan strategi bisnis keluarga di masa depan, yaitu kompleksitas keluarga ditambah dengan kompleksitas bisnis, kemudian dikurangi pengembangan struktur, maka akan menjadi risiko struktural. Dari rumus ini kita bisa tahu jika manajemen bisnis keluarga itu risiko struktural yang terjadi itu harus dibuat seminimalisir mungkin. Karena hal ini akan melibatkan pengambilan keputusan tentang kompleksitas keluarga, kompleksitas bisnis, dan pengembangan rangkaian dimensi yang menyusun struktur. Sekarang kita masuk dalam pola pikir versus masalah struktural. Dalam model bisnis keluarga, hubungan antara pola pikir dan pengembangan struktur sangat berguna untuk keluarga bisnis dan para profesional. Ada dua jenis tindakan yang harus diambil dalam setiap model bisnis keluarga, yaitu mengembangkan struktur dan mengubah pola pikir. Selanjutnya ada aspek dalam mengelola hubungan keluarga atau bisnis. Hal ini berbeda dari semua dimensi yang ada di manajemen bisnis, yaitu yang pertama aspek pribadi dari kehidupan pribadi seseorang, keterampilan yang relasional, dan pemahaman tentang pola pikir mengenai bisnis dan keluarga disusun. Mengelola aspek operasional atau strategi bisnis artinya berurusan dengan hal-hal eksternal, seperti proses, investasi, operasi, aliansi, pasar, dan klien. Nah, di sisi lain, aspek-aspek yang spesifik untuk bisnis keluarga itu lebih dekat ke tulang. Di sini, kita berurusan dengan masa depan orang, harapan, ekspektasi, ketakutan, loyalitas, dan juga dendam. Ada 3 cara utama agar dapat memajukan pengelolaan bisnis keluarga. Yang pertama, mengembangkan struktur model yang ada. Yang kedua, berevolusi menuju model bisnis keluarga yang tepat. Dan menciptakan kondisi agar model bisnis keluarga yang ada bisa tetap valid. Kita masuk dalam materi pertama dalam bab 4 ini, yang berjudul manajemen dalam model kapten. Manajemen bisnis keluarga dalam model kapten harus sesuai dengan karakteristik dasarnya, yaitu keluarga yang rendah dan bisnis yang kompleks. Model kapten harus bekerja pada 3 area utama, yaitu manajemen profesional, manajemen suksesi, dan mencegah tumbuhnya kompleksitas keluarga. Yang pertama, manajemen profesional. Manajemen profesional tidak dilarang untuk bisnis kecil, tapi bisa juga untuk bisnis kecil dan menjadi profesional. Dalam menjadi profesional di model kapten ini artinya yang pertama mengembangkan strategi yang jelas. Karena strategi yang jelas menunjukkan jika perusahaan mengetahui perkembangan untuk dapat bersaing. Yang kedua, menciptakan tatanan ekonomi dan administrasi. Artinya operasi bisnis memiliki dasar ekonomi yang tepat, seperti penghitungan yang tepat, penghitungan biaya produk, marginal produk, dan pelanggan. Yang ketiga, membuat perbedaan akun antara keluarga dengan bisnis. Profesionalisasi artinya mengetahui perbedaan biaya yang harus dibayar oleh keluarga dan tagihan yang harus ditanggung oleh bisnis. Yang kedua yaitu manajemen suksesi. Seorang kapten harus bisa mengatasi masalah suksesi. Ia harus bisa mencari kapten lain agar dapat melakukan pergantian kepemimpinan untuk keberlangsungan bisnis. Nah, saat melakukan suksesi, seorang kapten harus melihat kompetensi dari calon penerus dan tidak hanya berfokus pada hubungan keluarga. Kemudian seorang kapten harus menyiapkan penerus dengan baik agar dapat mengambil alih kepemimpinan. Jika terlambat melakukan suksesi, perusahaan bisa mengalami perlambatan perkembangan. Bisa juga mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu mencegah tumbuhnya kompleksitas keluarga.
Hal yang dapat meningkatkan kompleksitas keluarga adalah saat bisnis menjadi lebih terkonsolidasi dan perusahaan memperoleh lebih banyak penjualan, produk, dan wilayah geografis. Kapten harus mencegah berlalunya waktu atau mencapai keberhasilan kecil dalam perkembangan bisnis yang mengarah pada peningkatan kompleksitas keluarga. Nah, untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Estur. Dengan Estur, di sini saya akan mempresentasikan materi kedua, yaitu manajemen dalam model Kaisar. Dalam kasus model Kaisar, manajemen bisnis keluarga berarti berkembang ke arah perubahan model. Kesulitan terbesarnya bukan di struktur baru yang akan dibangun, tapi ada di transformasi pola pikir yang dibutuhkan oleh perusahaan. Slide selanjutnya adalah perubahan struktural dalam model Kaisar. Fokus perubahan struktural dalam model Kaisar ada 6, yaitu yang pertama, melembagakan secara bertahap. Proses pengembangan kelembagaan dilakukan secara bertahap. 3 konteks tata kelola utama yang harus ditetapkan oleh Kaisar yaitu Dewan Keluarga, Dewan Direksi, dan Komite Eksekutif. Yang kedua, capaian kesepakatan keluarga untuk membedakan keluarga dan bisnis. Keluarga harus menangani perbedaan pada tingkat pekerjaan, kepemilikan, dan urgensi. Kemudian yang ketiga, menggabungkan atau membina para profesional di tingkat manajemen puncak. Kaisar berkepentingan untuk mengembangkan praktik manajemen, untuk mengurangi ketergantungan pada intervensi pribadinya. Bukan untuk mengatakan kalau Kaisar tidak memiliki staf yang sepenuhnya profesional, tapi seringkali mereka kurang memiliki kebebasan bertindak. Kemudian yang keempat, buat manajemen puncak dan menempati posisi ketua dewan. Kombinasi dewan direksi dengan jarak tempuh yang cukup dan komite eksekutif yang sama-sama berkembang memungkinkan Kaisar untuk meninggalkan manajemen dan komite eksekutif dan berkonsentrasi pada dewan direksi. Kemudian yang kelima, perlakukan pemegang saham lainnya sebagai sederajat. Konsolidasi Kaisar sebagai ketua dewan harus memungkinkan dia untuk mengambil langkah besar dalam perubahan peran, yaitu memperkenalkan perlakuan egaliter di antara anggota keluarga dan dewan keluarga. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mendorong perilaku kewirausahaan pada generasi penerus. Seorang kaisar harus bertindak sebagai pelatih untuk generasi berikutnya. Mengembangkan wirausaha pada generasi penerus membutuhkan pendekatan instrumental, keberadaan nilai, dan budaya dalam kelompok keluarga. Selanjutnya, materi ketiga yaitu manajemen dalam model tim keluarga. Model ini memiliki kecenderungan yang tinggi untuk mencekik bisnis. Tujuan manajemen dalam model tim keluarga adalah menyadari bahwa perlu untuk berkembang ke salah satu dari 2 opsi pengelolaan model, dan jika bahwa gagal melakukannya berarti akan terjadi ketidakstabilan yang terus meningkat dan menjalankan risiko secara serius akan merusak daya saing kelompok dan kohesi keluarga. 2 opsi untuk model tim keluarga. Yang pertama, opsi untuk membatasi kompleksitas. Membatasi kompleksitas keluarga berarti mengurangi jumlah anggota keluarga yang memiliki saham di bisnis. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelian kepemilikan oleh cabang atau anggota keluarga yang paling berpikiran bisnis. Yang kedua, opsi pertumbuhan. Jika keluarga memilih untuk tidak mengurangi atau mempertahankan tingkat kompleksitas keluarga yang sama, satu-satunya pilihan yang mungkin adalah mendorong pertumbuhan perusahaan untuk memberinya kapasitas untuk mengembangkan struktur yang dapat menyerap tingkat kompleksitas keluarga. Materi yang keempat adalah manajemen dalam model keluarga profesional. Model keluarga profesional adalah model yang sangat solid, tapi kelemahannya adalah meningkatkan kompleksitas keluarga. Kompleksitas keluarga yang meningkat menyebabkan risiko struktural dengan memfokuskan kepemimpinan keluarga bisnis pada individu yang menduduki posisi manajemen senior di perusahaan.
3 opsi dalam manajemen bisnis keluarga di perusahaan model keluarga profesional. Yang pertama, berevolusi menuju model korporasi. Berkembang menuju model korporasi berarti mengubah kurva harapan hidup dan melibatkan adopsi model yang berkelanjutan dalam jangka panjang, sehingga mampu menyerap kompleksitas keluarga yang tinggi dan meningkatkan kompleksitas bisnis. Tapi ini bukan evolusi yang sederhana, karena model keluarga profesional adalah model yang menghasilkan tingkat kepuasan tertinggi. Yang kedua, mengurangi kerumitan keluarga. Yang ketiga, menjual dan mendirikan kelompok investasi keluarga. Menjual perusahaan operasi dan menyiapkan kelompok investasi keluarga mungkin tampak seperti opsi yang harus dihindari. Tapi yang benar-benar harus dihindari oleh sebuah keluarga adalah menciptakan situasi yang tidak dapat diselesaikan jauh ke depan. Karena alasan ini, jika sebuah keluarga menilai dirinya sendiri tidak mampu berkembang menuju model korporasi dan tidak mau atau tidak mampu mengurangi kompleksitas keluarga, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah berlayar dalam situasi yang menguntungkan. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Dea. Baik, materi selanjutnya yaitu materi yang kelima, yaitu manajemen dalam model korporasi. Model korporasi adalah yang paling berkembang dari semuanya dan memungkinkan pengelolaan yang berhasil pada tingkat tertinggi, kompleksitas bisnis, dan kompleksitas keluarga. Selanjutnya ada elemen yang harus diperhatikan oleh model korporasi. Tingkat kompleksitas keluarga yang tinggi mengharuskan model korporasi untuk memperhatikan elemen berikut ini. Yang pertama ada komunikasi. Sangat penting untuk mengembangkan komunikasi untuk memasukkan keteraturan ke dalam kompleksitas ini. Yang kedua ada kelompok keluarga. Model korporasi adalah menciptakan lembaga yang didefinisikan sebagai kelompok keluarga. Untuk mengembangkan konsep kelompok keluarga, penting untuk selalu memberitahukan keluarga tentang situasinya, tantangannya, keberhasilannya, dan kegagalannya yang ada di perusahaan. Yang ketiga ada jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan menjadi bagian dari keluarga agar mampu mendorong terciptanya perusahaan yang inovatif. Untuk itu, penting untuk menciptakan budaya kekeluargaan yang memberi makna pada inovasi bisnis. Keluarga yang berhasil mewariskan nilai-nilai tersebut selalu menyimpan cerita tentang kehebatan yang telah dicapai keluarga. Yang keempat ada Dewan Keluarga. Dewan Keluarga adalah lembaga di mana model korporasi harus memusatkan perhatiannya. Mengembangkan Dewan Keluarga adalah hal baru yang hanya memiliki sedikit pengalaman. Namun penting untuk menjadi agar model ini terus maju dengan sukses. 3 aspek yang disebutkan di atas berhubungan dengan pengembangan model ini. Komunikasi, menciptakan identitas sebagai kelompok keluarga, dan menciptakan serta semangat kewirausahaan memerlukan Dewan Keluarga yang berfungsi penuh. Selanjutnya, materi ke-6 adalah manajemen dalam model kelompok investasi keluarga. Model kelompok investasi keluarga cocok untuk semua jenis kerumitan, baik bisnis maupun keluarga. Selanjutnya ada aspek yang dikelola dalam kelompok investasi keluarga. Mengelola kelompok investasi keluarga melibatkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, mengelola kohesi keluarga. Kelompok investasi keluarga adalah model yang cocok untuk dibagi tanpa kehilangan nilai yang sangat jelas. Saham, aset keuangan, dan properti dengan mudah dibagikan di antara berbagai anggota keluarga. Kohesi keluarga yang memungkinkan sebuah keluarga untuk melihat peluang dalam skala ekonomi yang diciptakan oleh fakta tinggal bersama. Yang kedua, ada pengembangan struktur atau kantor keluarga yang tepat. Kelompok investasi keluarga yang membutuhkan pengembangan struktur yang berbeda secara kualitatif dari perusahaan yang beroperasi. Struktur ini biasanya disediakan oleh kantor keluarga. Kantor keluarga adalah unit manajemen dari kelompok investasi keluarga. Pendekatan keluarga dalam mengelola aset mereka mengarah pada pembentukan kantor keluarga sebagai struktur manajemen aset keluarga. Yang ketiga, mengelola tingkat partisipasi keluarga. Salah satu masalah besar yang harus diputuskan oleh keluarga dalam kelompok investasi keluarga adalah tingkat partisipasi keluarga dalam bisnis. Kelompok investasi keluarga dapat digunakan untuk menciptakan pekerjaan atau posisi manajemen untuk keluarga pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil tergantung pada ukuran bisnis.
Yang keempat, ada mendefinisikan jenis kegiatan yang akan dilakukan dan layanan yang harus disediakan untuk keluarga. Banyak aktivitas yang harus dilakukan kelompok investasi keluarga, seperti investasi properti, investasi keuangan, membeli saham pada perusahaan lain, dan lain-lain. Layanan utama dalam kantor keluarga antara lain yang pertama ada konseling, di mana terdapat keuangan, pajak, hukum, dan properti. Yang kedua ada manajemen, yang terdapat asuransi, administrasi perusahaan, dan pembelian. Yang ketiga ada layanan lain, di mana adanya pembelian, kemudian ada IT, telekomunikasi, kemudian manajemen pembelian, acara, perjalanan, dan lain-lain. Yang keempat ada pelatihan dan pengembangan. Antara lain ada kursus, kemudian rencana pelatihan dan pembinaan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya materi yang ketujuh yaitu model campuran. Seringkali keluarga tidak memiliki satu bisnis, tetapi lebih pada apa yang dikenal sebagai konstelasi bisnis keluarga. Jenis model campuran yang paling umum adalah ketika pembedaan di sebuah antara aktivitas penciptaan nilai dan aktivitas pelestarian nilai. Sangat disarankan agar diferensiasi ini dibuat dari posisi yang memiliki kompleksitas bisnis. Jadi, masuk akal jika penggabungan model kelompok investasi keluarga dengan bisnis kaisar, keluarga profesional, atau model korporasi. Materi yang terakhir dalam bab ini adalah tentang segitiga manajemen bisnis keluarga. Semua jalur evolusi yang mungkin ini memerlukan upaya untuk difokuskan pada yang pertama ada perubahan pola pikir. Beberapa situasi memerlukan perubahan pola pikir untuk memungkinkan evolusi model bisnis keluarga atau transisi dari kaisar ke model keluarga profesional. Yang kedua, batasan kerumitan keluarga. Kompleksitas dapat dicegah agar tidak bertambah atau berkurang, agar dapat menduplikasi model yang ada atau berkembang menuju model yang hanya mengakui kompleksitas yang lebih rendah daripada saat ini. Yang ketiga, ada pengembangan struktur. Struktur dapat dikembangkan seperti yang diusulkan dalam bab ini jika model yang ada memungkinkan pengembangannya untuk menyesuaikan dengan kompleksitas yang ada. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Semoga materi yang kami presentasikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.